dikejar ular, belum digigit, berarti ada disebut khadim sihir. Pelayan seorang tukang sihir ingin masuk ke dalam tubuh kita, tapi belum. Tapi kalau sampai dia menggigit kita, atau ular tersebut menggigit kita, berarti jin tersebut sudah ada di dalam tubuh kita. Jelas? Maka para pemirsa, ular itu ada dua penafsiran. Yang pertama dalam tafsir Al-Ahlam Ibn Hamdu Sidin, belum lama diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ jelaskan ular itu adalah aduun jahil, musuh yang bodoh, dan bisa menjadi teman yang disebut apa? Musuh dalam selimut. Yang kedua, dalam penafsiran ruqyah, menurut sebagian ahli ruqyah atau ulama, mereka mengatakan kalau ada ular mengejar kita dalam mimpi, bukan hanya sekali. Jangan baru pertama kali lihat dibilang aku ada sihir, tidak. Berkali-kali mimpi tersebut, kalau dikejar ular, maka itu dia belum masuk. Tapi kalau sampai dia menggigit kita, berarti dia sudah masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang saya tambahkan. Maka nanti kita minta penjelasan beliau tentang jin Baik, asap. jin asap, silakan Ustaz Faizal. Saya yang jawab. Jin asap itu sebenarnya faktor dari amalan-amalan dan ritual leluhur-leluhur kita. Semisal dulu pernah mengamalkan suatu amal pesugihan, ya, atau mungkin melakukan mantra-mantra, melakukan mantra, kemudian punya ilmu-ilmu kesaktian. Maka tatkala dia sudah punya perjanjian secara tidak langsung dengan jin, ya, dia kadang minta jatah. Jatahnya kalau tidak harta, ya anak-anak, anak keturunannya. Ada suatu kasus dia punya ilmu pesugihan dengan menyerap rezeki dari anak keturunannya. Ya wallahu a'lam ini bagaimana yang dimaksud. Yang jelas istilahnya itu adalah menyerap rezeki dari anak keturunan yang kelak akan lahir. Jadi yang kaya itu mbahnya. Setelah mbahnya meninggal, anaknya, cucunya, cicitnya, dia susah, seakan-akan susah untuk mencari rezeki. Itu seperti itu juga ada. Secara singkat bagaimana kita akhirnya mengetahui dan menghindari bahwa kakek kita, keturunan kita memiliki jin asap seperti itu? Kita bisa lihat apakah kakek nenek punya peninggalan pusaka atau tidak, jimat-jimat atau tidak, rapalan-rapalan yang biasa dirapal atau tidak. Maka sebenarnya tidak ada hubungan antara jin asap dengan dosa turunan, karena yang namanya dosa ya tidak mungkin diturun-turuni, ya. Tapi jin itu lebih kejam daripada debt collector, lebih kejam, dan dia tidak mau tahu yang berhutang adalah mbah kita, kakek kita, buyut kita, atau mungkin naudzubillah kita sendiri, tapi nanti yang dikejar-kejar adalah anak cucunya, ya. Ada kalau dalam kepercayaan Jawa, misal dia punya akad perjanjian dengan pantai selatan, ada sesosok naga yang disebut sebagai Kumbala Geni. Itu yang biasanya nanti akan berwujud naga emas dan sering dilihat oleh orang-orang yang jadi titisannya Ratu Kidul.